Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG pastikan Kylian Mbappe cedera pergelangan kaki. Mbappe dibekap cedera saat bertanding membela PSG menghadapi Saint-Étienne pada final Piala Prancis 2020. Duel kedua tim berlangsung di Parc des Princes Sabtu 25 Juli. Melansir laman resmi PSG, klub asal Paris itu mengumumkan jika Mbappe menderita cedera serius pada pergelangan kaki kanannya. Meski begitu, Les Parisiens belum bisa memastikan kapan Mbappe dapat pulih kembali seperti sedia kala. Cedera yang dialami Mbappe menjadi kabar buruk buat PSG. Kampiun Ligue 1 itu kemungkinan harus kehilangan sang pemain di tengah jadwal padat yang menanti mereka mulai pekan depan. Xavi Hernandez positif COVID-19. Xavi Hernandez menginformasikan dirinya positif COVID-19. Pelatih klub Qatar Al Sadd itu mengetahuinya usai menjalani tes virus corona. Seperti dilansir Sky Sport, Xavi positif COVID-19 asimptomatik alias tidak memperlihatkan gejala. Saat ini mantan pemain timnas Spanyol yang berusia 40 tahun tersebut sudah melakukan isolasi diri. Xavi dipastikan tidak akan mendampingi tim Al Sadd melawan Al-Khor saat Liga Qatar dilanjutkan kembali pada Sabtu waktu setempat. Adam Lallana sudah pamitan, pesan perpisahan yang mengharukan. Kontrak Adam Lallana dengan Liverpool sejatinya berakhir pada akhir Juni lalu, tapi ia mendapat perpanjangan kontrak jangka pendek sampai akhir bulan ini sesuai dengan masa berakhirnya kompetisi Premier League. Dengan masa 6 tahun itu akan berakhir, Adam Lallana pun sudah lebih dulu mengucapkan salam perpisahan mengharukan di akun Instagramnya. Dalam pesan perpisahannya itu, Adam Lallana banyak mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah membuatnya merasa seperti di rumah sendiri semasa bersama si Merah, mulai dari supporter sampai staf. Gelandang MU ini membenci dua pemain Liverpool, rivalitas jadi semakin panas. Rivalitas antara dua klub raksasa Inggris, Manchester United dan Liverpool bisa menjadi lebih hangat, terutama setelah gelandang The Reds Devil Andreas Pereira menyatakan rasa bencinya terhadap beberapa pemain The Reds. Dua pemain Liverpool yang disebutkan Pereira dalam kanal YouTube Desimpedidos itu adalah James Milner dan Virgil van Dijk. Ia tidak menyukai keduanya karena selalu bersikap arogan saat berada di lapangan. Stefano Pioli ingin Zlatan Ibrahimovic bertahan di AC Milan. Stefano Pioli mengungkapkan harapannya agar bisa bekerja sama lagi dengan Zlatan Ibrahimovic pada musim mendatang. Pemain berusia 38 tahun itu disebut-sebut akan hengkang di akhir musim ini. Dengan Bolonya diyakini menjadi salah satu klub peminat, meski sang striker juga berpeluang kembali ke Swedia. Ibra mengatakan sendiri pada pekan ini kalau ia masih belum yakin dengan apa yang akan terjadi, tapi Pioli merasa bahwa situasi sudah teratasi sehingga mempengaruhi sang pemain untuk tetap bertahan di Milan. Diisukan akan gantung sepatu, Ibrahimovic bilang baru pemanasan. Wajar bila banyak orang beranggapan kalau penyerang AC Milan Zlatan Ibrahimovic bakalan segera menggantung sepatu mengingat usianya tak lagi muda. Tetapi dirinya yakin masih mampu bermain lebih lama lagi. Ibrahimovic memberikan pesan lewat sebuah video yang diunggah di media sosial Twitter. Ia berusaha menjawab opini banyak orang yang mengatakan bahwa dirinya telah habis. Pemain asal Swedia itu menyadari resiko seorang pesepak bola di mana dirinya akan selalu menjadi sasaran serangan dari banyak pihak. Namun serangan tersebut tidak membuatnya terluka, malah semakin kuat. Bahkan Ibra bilang bahwa dirinya baru saja pemanasan. Gareth Bale dibeli Madrid bukan untuk jadi pemain cadangan. Toni Kroos mengakui situasi Gareth Bale di Real Madrid tidak ideal, meskipun Kroos membantah anggapan Bale mengganggu keharmonisan ruang ganti. Bintang sepak bola Wales tersebut cuma memainkan peran kecil dalam sukses Madrid menjuarai La Liga 2019-2020.
Bale hanya membuat 16 penampilan dengan sumbangan 2 gol dan 2 assist di Liga dari total 20 penampilan di semua kompetisi. Ruang ganti Madrid dilaporkan tidak terlalu senang dengan tingkah Bale. Terlebih belakangan, Bale terlihat main-main di bangku cadangan saat tidak dimainkan. Dana senilai 1,3 triliun rupiah bakal melayang jika Manchester United gagal lolos ke Liga Champions. Manchester United saat ini bertengger di urutan ketiga di klasemen sementara Liga Inggris. Mereka unggul selisih gol dengan Chelsea yang sama-sama mengumpulkan 63 poin dari 37 laga. Pada hari Minggu 26 Juli, MU bakal bertandang ke markas Leicester City di King Power Stadium guna menjalani laga penentuan nasib mereka untuk lolos ke Liga Champions. Bagi pasukan Ole Gunnar Solskjaer, satu tempat di Liga Champions begitu krusial bagi keuangan tim. Pasalnya, kegagalan lolos ke Liga Champions berarti menghilangkan kesempatan mendapatkan potensi dana mencapai 70 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah dari Liga Champions. Tak hanya itu, mereka juga bisa kehilangan 20 juta pound sterling atau sekitar 373 miliar rupiah dari kesepakatan sponsor April mereka yakni Adidas. Barcelona versus Napoli, Blaugrana terancam tanpa Ter Stegen. Marc-Andre Ter Stegen sempat mengalami cedera lutut yang membuatnya harus menepi dari lapangan pada akhir 21 Desember 2019. Kondisi itu membuatnya absen pada 2 laga Barcelona. Ter Stegen baru kembali merumput lagi pada 19 Januari 2020. Dia lantas mendapat kesempatan untuk pemulihan lagi saat kompetisi ditangguhkan karena pandemi virus corona. Pada laga terakhir La Liga 2019-2020, Ter Stegen absen membela Barcelona. Cedera lutut yang dialaminya pada akhir tahun lalu disebut-sebut telah kambuh. Menurut surat kabar Spanyol Diario AS, Ter Stegen berpotensi absen membela Barcelona di leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Napoli Minggu 9 Agustus. Disebutkan pula bahwa Ter Stegen berpotensi naik ke meja operasi, namun kemungkinan dilakukan saat Liga Champions selesai. Jika menjalani operasi, kiper 28 tahun itu terancam rehat selama 3 bulan. Genoa versus Inter Milan, Nerazzurri menang 3-0. Genoa versus Inter berlangsung di Luigi Ferraris. Nerazzurri berhasil menyudahi babak pertama dengan skor 1-0 lewat gol Romelu Lukaku. Lukaku is free and scores. Babak kedua berjalan sangat alot. Inter bahkan minim kesempatan, namun masih bisa menambah gol lewat Alexis Sanchez di menit ke-83. Sean will level it up, but there's Moses and Sanchez. Dan gol kedua Lukaku di penghujung laga. He's got 2 up there with him, Lukaku. He might go all the way by himself, and he does. Kemenangan ini membuat Inter mengambil alih posisi kedua dari Atlanta. Nerazzurri di posisi tersebut dengan 76 poin, unggul 1 angka dari Atlanta di tempat ketiga. Sedangkan Genoa tertahan di posisi ke-17 atau 1 tingkat di atas zona degradasi dengan 36 poin. Napoli versus Sassuolo diwarnai drama VAR, Partenope menang 2-0. Bermain di San Paulo, Partenope mengambil inisiatif serangan lebih dulu setelah wasit meniup peluit dimulainya pertandingan. Napoli berhasil unggul lewat aksi Elset Hisac di menit ke-8. Still Elset Hussein, and that is his. Gol kedua Napoli tercipta di penghujung laga lewat aksi Alan Marquez. Tough angle for Mertens. This is Allen. And hasil pertandingan kali ini tidak mengubah posisi kedua tim di papan klasemen Liga Italia. Tambahan 3 poin membuat Napoli kini mengkoleksi 59 poin dan masih berada di peringkat ke-7. Sedangkan Sassuolo tertahan 1 tingkat di bawahnya dengan 48 poin. Lukaku capai musim tersuburnya. Romelu Lukaku menginspirasi Inter Milan untuk mengalahkan Genoa 3-0. Bagi Lukaku, 2 golnya ke gawang Genoa menandai bahwa dia sudah membukukan 29 gol di seluruh kompetisi 2019-2020. Bleacher Report mengungkapkan Lukaku memperbaiki torehan gol terbaik sebelumnya saat mendulang 27 gol bersama Manchester United di musim 2017-2018. Selain itu, Lukaku berarti sudah membuat 23 gol di musim debutnya di Serie A, hanya kalah dari legenda sepak bola Brasil Ronaldo dengan 25 gol.
dan Stefano Niers dengan 26 gol. Mengingat La Beneamata masih memiliki 2 pertandingan sisa, bukan tidak mungkin Lukaku akan memperbaiki catatannya itu. Leicester City versus Manchester United, The Foxes pantang diremehkan. Gelandang Manchester United, Fred Rodriguez, meminta rekan-rekan setimnya untuk tidak menganggap remeh kualitas yang dimiliki Leicester City. Sebab The Foxes merupakan lawan yang tangguh yang berpotensi mengganjal langkah mereka ke Liga Champions 2020-2021. Kendati Leicester City tidak akan diperkuat sedikitnya 6 pemain skuad utama, mereka tetap menyimpan bahaya. Sebab masih ada Jamie Vardy yang berstatus top skor sementara. Jelang Chelsea versus Wolverhampton, The Wolves incar 3 poin. 3 poin menjadi bidikan kedua kesebelasan pada laga antara Chelsea versus Wolverhampton Wanderers di pekan ke-38 Liga Inggris 2019-2020. Sebab kedua kesebelasan sama-sama punya kepentingan tersendiri. The Wolves memasuki laga tersebut dengan tekad mengamankan tempat di zona Liga Eropa 2020-2021. Sedangkan Chelsea juga sedang membutuhkan tambahan poin guna memastikan tempat di zona Liga Champions alias 4 besar. Manajer Wolverhampton Wanderers, Nuno Espirito Santo, sadar kedua kesebelasan sama-sama berambisi memetik angka penuh. Namun ia yakin Ruben Neves dan kawan-kawan sangat menyukai tantangan dan berkompetisi melawan tim sekelas Chelsea. Manchester United bidik Kingsley Coman jika Sancho gagal digait. Winger Bayern Munich Kingsley Coman menjadi opsi lain bagi Manchester United. Itu apabila MU gagal mendatangkan Jadon Sancho di musim panas nanti. Sky Sport mewartakan Coman masuk dalam daftar pemain yang ditargetkan MU. Namun The Red Devils menginginkan meminjam winger Prancis itu daripada kesepakatan permanen dan pembicaraan transfer Coman sudah mulai dilakukan. Transfer Coman ke MU cukup realistis. Pasalnya Coman semakin terpinggirkan di skuad Bayern Munich setelah berhasil memboyong Leroy Sané. Pemain berusia 24 tahun itu juga masih harus bersaing dengan winger veteran Ivan Perisic. Messi ke Inter Milan, itu sepak bola fantasi. Rumor kepindahan Lionel Messi ke Inter Milan kembali menghangat. Sebab sang ayah Jorge Messi ketahuan sedang membeli rumah di kota Milan, Italia. Namun rumor tersebut langsung dibantah dengan keras oleh Direktur Olahraga Inter Milan Giuseppe Beppe Marotta. Itu adalah sepak bola fantasi, dia sudah pasti tidak akan menjadi target transfer kami. Menurut saya, dia pasti tertarik untuk melanjutkan karir sepak bolanya di Barcelona. Urai Beppe Marotta sebagaimana dimuat Football Italia. Mohamed Salah bahagia di Liverpool, tapi sukses besar di Liverpool tak lantas membuat Mohamed Salah lama-lama tinggal. Bintang sepak bola Mesir itu mengisyaratkan dia bisa saja pergi di masa depan. Kontrak Mohamed Salah bersama Liverpool masih akan berlangsung sampai 2023. Meski begitu, Salah tidak jarang dihubungkan dengan kepindahan terutama ke Real Madrid. Salah mengaku bahagia setelah meraup sukses besar di Liverpool. Akan tetapi, Salah tidak terlihat ingin menegaskan komitmennya di Merseyside. Aku hanya ingin menikmati masa kini dan menikmati momennya. Jatuh Salah dilansir Daily Mail. Tidak ada yang tahu akan masa depan dan apa yang akan terjadi. Barcelona jadi korban serangan cyber ribuan akun palsu. Los Culés dihadapkan dengan serangan-serangan yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab di dunia maya. Melansir Marca, sebanyak 3.281 akun palsu dilaporkan melakukan serangan cyber kepada Barcelona guna merusak reputasi Blaugrana di dunia maya. Cara yang dilakukan yakni dengan memberikan komentar negatif secara masif via media sosial. Laporan investigasi Deloitte menunjukkan ribuan akun palsu tersebut mampu menghasilkan 19.359 pesan dan 23.200 hal-hal lain yang berdampak negatif buat Barcelona. Serangan-serangan di dunia maya itu tercatat memenuhi 12,5% kolom komentar media sosial Barcelona, dengan 5% dari komentar tersebut dibuat oleh akun bot.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!